Assalamualaikum, halo semuanya. Teman-teman tahu kan berita viral tentang pulau di Kalimantan yang bisa bergerak ditiup angin? Pulau yang dinamai Pulau Begansar artinya pulau bergerak dalam bahasa setempat berada di Kecamatan Banut Hilir, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sebenarnya pulau yang terapung dan bisa bergerak tidak hanya ada di Kalimantan loh. Di seluruh dunia lumayan banyak ditemukan pulau seperti ini, mulai yang ukurannya kecil hingga yang besar banget. Yuk kita bahas tentang pulau-pulau terapung bareng-bareng di Alami Duniaku. Yuk! Keindahan sekaligus misteri yang bisa membuat pulau terapung bergerak sendiri pertama kali dicatat oleh penulis Latin kuno Seneca pada karyanya Naturales Questiones pada tahun 65 Masehi. Pulau terapung biasanya adalah massa dari tumbuhan akuatik, lumpur, dan gambut yang mengambang karena berat jenisnya lebih ringan daripada air. Pulau seperti ini dapat ditemukan di daerah payau, danau, atau lahan basah yang terus-menerus atau secara periodik tertutup air. Pulau jenis ini memerlukan waktu puluhan atau ratusan tahun untuk dapat terbentuk menjadi dataran yang mengapung. Awalnya biasanya merupakan tumbuhan air yang tumbuh di tepi danau, kemudian meluas hingga ada bagian tumbuhan yang tidak lagi menyentuh tanah dan akhirnya menggunakan oksigen yang diproduksi di akarnya agar bisa mengambang di air. Sebagian tanaman yang mati akan menyumbangkan zat hara di bagian bawah sekitar akar. Setelah tumpukan tumbuhan mati yang mengambang, maka akan menjadi media tumbuhnya mikroorganisme, lumut, dan paku yang menghasilkan tanah. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga lapisan menjadi semakin tebal. Biasanya dataran yang terbentuk dari pembusukan tanaman air ini akan terlepas dari tanah tepi danau jika ada angin kencang. Salah satu contoh yang terjadi belum lama ini adalah lepasnya sebagian massa tanah yang ada di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat ketika terjadi cuaca buruk. Bagian yang mengambang ini kemudian menjadi pulau di tengah danau yang bergerak bebas tergantung pada tiupan angin dan pergerakan turun naiknya air. Pulau terapung ini juga seringkali menabrak tepi danau. Pulau ini ukurannya sekitar 1,6 hektar alias muat untuk bikin 2 lapangan bola sesuai standar FIFA. Gak semua pulau terapung itu aman untuk dipijak. Kalau lapisannya tipis dan tidak sanggup menahan beban, akhirnya kita malah jatuh ke danaunya. Di daerah perairan negara-negara Eropa Laut termasuk Jerman dan Belanda, terdapat banyak pulau-pulau kecil terapung dengan tanaman hanya berupa rumput. Banyak negara yang menjadikan pulau terapung di wilayahnya sebagai cagar alam sekaligus tempat wisata. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang unik dan tidak semua tempat memilikinya. Selain faktor keunikan, ada juga faktor lain yang penting untuk menjadikan pulau terapung kebanyakan dilindungi. Pulau terapung memiliki manfaat yang besar bagi ekosistemnya antara lain. 1. Memperbaiki kondisi air menjadi lebih jernih. 2. Menyerap nutrien yang berlebih dan polutan seperti fosfor dan nitrogen. 3. Memberikan lokasi yang aman untuk tempat ikan, serangga, kodok, dan burung. 4. Membatasi pertumbuhan alga yang mengganggu dan mencegah terjadinya alga bloom. 5. Menyerap karbon dari udara dan menyimpannya, terutama dilakukan oleh bakteria yang tumbuh di bagian akar. 6. Memungkinkannya proses perpindahan zat kimia yang berlebih secara alami. Yuk kita jalan-jalan keliling dunia melihat berbagai pulau terapung yang dapat bergerak. Lake Victoria, Uganda. Danau dengan luas 59.000 km persegi ini merupakan yang terluas di Afrika yang meliputi 3 negara, yaitu Kenya, Uganda, dan Tanzania. Terdapat pulau terapung yang bergerak bebas dinamai Mirembe Island, yang artinya damai, dengan luas 8 hektar. Pulau ini dihuni oleh 10 orang seniman. Mereka juga bercocok tanam dan berternak di pulau ini. Pulau ini merupakan bagian dari Uganda dan menjadi salah satu daya tarik wisata. Loktak Lake, India. Danau ini merupakan yang terbesar di Asia Selatan dan merupakan danau pasang surut yang luasnya tergantung pada jumlah air yang ada, dengan luas area 200 km persegi hingga 500 km persegi saat musim hujan. Danau ini terkenal dengan banyaknya pumdis, yaitu sejenis pulau yang mengambang. Ingle Lake, Myanmar. Danau ini merupakan yang terbesar kedua di Myanmar dengan luas area sekitar 116 km persegi. Penduduk yang tinggal di sekitar danau adalah suku Inca, yang mata pencariannya terpusat pada menangkap ikan dan menanam sayur di pulau-pulau terapung yang banyak terdapat di danau ini. Lago di Posta Vibreno, Italia. Danau ini memiliki pulau terapung yang bernama La Rota,
yang memiliki diameter sekitar 30 meter, yang ditetapkan sebagai daerah terlindung oleh pemerintah Italia. Penelitian pada pulau ini menunjukkan bahwa pada ketebalan 220 cm bagian atas didominasi oleh spargum, yaitu sejenis lumut yang menguraikan bahan biologis lain. Carbon dating dari sampel lumut yang ada menunjukkan bahwa pulau ini terbentuk sekitar 700 tahun yang lalu. Danau Kleiner Arberse, Jerman. Berlokasi di hutan lindung Bavaria dengan luas danau mencapai 9,4 hektar. Terdapat 3 pulau terapung di danau ini yang dapat bergerak bebas. Pulau yang paling besar berukuran 4.500 meter persegi dan ditumbuhi pohon pinus tua. Danau ini punya pH yang asam sekitar 4,5, jadi tidak ada ikan yang bisa hidup. Danau El Zacaton, Meksiko. Danau ini adalah sebuah cenote, yaitu sinkhole atau sumur alami yang kemudian terisi air dari bawah tanah dengan diameter 100 meter. Danau ini merupakan cenote terdalam dengan kedalaman 392 meter. Nama Zacaton berasal dari pulau-pulau terapung di danau ini yang ditumbuhi rumput zacate. Pulau terapung di danau ini spesial karena diduga terbentuk akibat presipitasi kalsium karbonat dari batuan kapur di sekitarnya. Matupa atau hutan terapung di Amazon, Brazil. Matupa merupakan istilah yang diberikan oleh masyarakat yang tinggal di sentral Amazon untuk pulau terapung dengan tanah yang sangat subur dan tebal dan ditumbuhi berbagai tanaman mulai dari tanaman air hingga pohon-pohon besar. Beberapa yang telah tercatat memiliki luas permukaan antara puluhan meter persegi hingga beberapa hektar. Tanah Matupa biasa diambil sebagai pupuk atau juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Tapi kata masyarakat setempat mesti hati-hati banget nih kalau mau ke Matupa. Karena hutan terapung ini juga menjadi rumah untuk berbagai fauna besar seperti buaya, ular, dan anakonda. Rumah anakonda. Serem bener. Bangga dong, di negara kita ternyata juga ada pulau terapung yang spesial seperti ini. Selain yang ada secara alami, terdapat juga pulau terapung buatan. Ayo kita bahas sedikit pulau buatan yang unik. Pulau terapung suku Uros Lake Titicaca, Peru. Menurut legenda suku Uros, membangun rumah di pulau-pulau terapung sebagai pertahanan diri. Dahulu pulau-pulau ini berada 14 km dari tepi danau, namun saat ini mereka lebih dekat dengan tepi danau. Ada sekitar 60 pulau buatan yang dihuni lebih dari 1.000 orang Uros. Pulau-pulau ini menjadi destinasi wisata yang menarik jika mengunjungi Peru. Chinampa, Central Aztec, Meksiko. Chinampa adalah teknik tradisional pembuatan tanaman terapung yang dikembangkan oleh suku Aztec. Teknik ini selanjutnya digunakan untuk menanam sayur-sayuran di daerah perairan dangkal. Seperti halnya suku Uros, konstruksi awal dari pembuatan Chinampa adalah menganyam rumput, air, dan kayu sebagai dasar yang berbentuk kotak. Kemudian ditambahkan lebih banyak rumput, lumpur, tanaman lapuk, dan tanah hingga permukaan yang bisa terlihat di atas air. Chinampa di kota San Gregorio masih banyak digunakan untuk pertanian dan mengembala ternak. Menanam padi di media terapung Cina. Teknologi menanam padi di tanah terapung telah dikenal di Cina sekitar 1.600 tahun yang lalu. Teknologi ini berkembang di sungai Yangtze dengan teknik serupa, yaitu membuat konstruksi alas yang kemudian dilapisi dengan lumpur, tanaman yang membusuk, dan tanah hingga bisa ditanami padi. Teknologi ini kemudian lama ditinggalkan karena petani lebih memilih sistem irigasi di sawah yang lebih mudah pengelolaannya. Namun demikian, beberapa tahun terakhir, teknik ini kembali berkembang di Cina. Padi ditanam pada pot yang diletakkan di floating bed dari plastik daur ulang yang diikatkan pada tepi atau dasar danau. Teknik ini selain memberikan produktivitas tinggi juga tidak memerlukan pemupukan dan insektisida. Padi akan mengambil zat hara yang diperlukan dari danau dan membuat danaunya menjadi lebih baik untuk pertumbuhan ikan. Teknologi pembuatan pulau terapung sebagai sarana membersihkan danau yang alami juga menjadi pilihan yang banyak di negara akhir-akhir ini. Dengan biaya rendah tanpa bahan kimia memberikan hasil optimal, melindungi alam dan terlihat estetik, nggak ada kurangnya sama sekali. Wah, ternyata pulau-pulau terapung itu benar-benar kaya manfaat ya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe ya, dadah!